Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktania Hainur Rosyida, guru dari UPTSD Negeri Talun 2 yang beralamatkan di Jalan Nasional 3 nomor 59 Talun, Kelurahan Tahlun, Kabupaten Blitar, sekaligus peserta PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 dengan materi pembelajaran zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ketua kelas maju untuk memimpin doa bersama. Mari teman-teman kita mulai membaca doa dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Doa selesai. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, hari ini semuanya masuk dan tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Pasti semangat? Masih. Coba Bu Okta lihat semangatnya anak-anak. Dengan kita bersama-sama melakukan tepuk semangat ya. Oke? Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. Setelah kemarin kita mempelajari materi tentang surat Al-Ma'un. Masihkah kalian ingat bagaimana bunyi dari surat Al-Ma'un? Masih. Coba sekarang yang keras dan diucapkan oleh Mas Rifki. Coba sekali lagi yang keras, Mbak Anissa. Surat Al-Ma'un dibaca yang lantang ya.
صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bagus. Surat Al-Ma'un adalah surat yang terdapat dalam Al-Quran dan menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang kok tentang ilmu tajwid, menjelaskan tentang barang-barang berguna atau tentang memberi bantuan. Sama dengan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu tentang zakat. Belajar zakat dengan gembira. Apa saja yang akan kita capai atau tujuan belajar dari kegiatan hari ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari zakat. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis zakat. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pihak yang berhak menerima zakat. Yang terakhir, memahami hikmah dari pelaksanaan zakat untuk masyarakat di sekitar lingkungan kita. Sebelum kita memulai materi, Bu Okta mau tanya pada kalian semua, pernahkah kalian melihat atau mendengar yang namanya zakat? Pernah. Apa zakat itu coba? Menurut pengetahuan kalian, menurut yang pernah kalian lakukan, menolong orang, ada lagi sedekah. Terus zakat apa yang pernah kalian keluarkan? Beras. Nah, zakat beras itu dilakukan kapan? Pada bulan Ramadan. Pinter Mas Dava. Beri tepuk tangan. Hewan. Ya, zakat itu dikeluarkan pada bulan Ramadan berupa beras. Ada yang mengatakan lagi tadi untuk bersedekah. Mari kita pelajari pelajaran zakat ini lebih lanjut. Hukum dari zakat yaitu wajib bagi umat Islam. Wajib bagi umat Islam. Dan selain itu, zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Pinter. Jadi zakat itu harus dilaksanakan bagi kita umat Islam. Selanjutnya, mengapa kita harus berzakat? Yang pertama, membersihkan hati dari sifat kikir. Kikir itu apa saja? Kikir itu pelit. Pinter. Yang kedua, membantu orang yang kekurangan. Yang ketiga, membuat harta menjadi lebih berkah. Menyebarkan kasih sayang adalah poin yang terakhir. Poin yang keempat yaitu menyebarkan rasa kasih sayang. Dan poin utama dari zakat sendiri yaitu membersihkan. Seperti kita membuang sampah. Sampah itu adalah kotor. Seperti tubuh kita dan harta kita. Kalau kita buang kotorannya tidak akan menjadi berkah, bersih. Jenis-jenis dari zakat. Tadi yang pertama sudah kalian sebutkan. Ada zakat berupa beras. Zakat berupa beras itu berarti masuk ke dalam zakat fitrah. Zakat itu ada dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Zakat fitrah dikeluarkan di bulan Ramadan. Bentuknya berupa beras atau bisa berupa makanan pokok warga di sekitar lingkungan tersebut. Mayoritas orang Indonesia makanan pokoknya adalah berupa beras.
Ya masih ada sedikit yang menggunakan jagung, ketela, tapi mayoritas dari warga Indonesia itu makanan pokoknya adalah beras yang diubah menjadi nasi. Kemudian ada zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Ada harta yang wajib dizakati yaitu berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan peternakan. Lek sampean punya emas banyak, punya perak, punya uang yang banyak, dan sampean menjadi anak petani yang sukses, orang tuamu harus mengeluarkan zakat harta atau zakat mal. Di sini siapa toh yang wajib mengeluarkan zakat? Yang wajib mengeluarkan zakat yaitu adalah muslim yang sudah baligh dan berakal. Itu untuk zakat mal. Terus memiliki harta yang cukup mencapai nisab. Nisab itu apa toh? Nisab itu adalah batasnya. Kamu nanti punya emas 1 gram saja sudah kamu berikan zakat. Tidak. Harus ada batas-batas tertentu dari zakat yang harus dikeluarkan. Yang ketiga yaitu sudah dimiliki selama 1 tahun. Harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun baru dikeluarkan zakat. Contohnya, kamu dibelikan oleh orang tuamu emas. Emasnya tidak banyak, hanya 1 cincin saja. Apakah harus dizakati? Tidak, karena itu belum mencapai nisab. Nisab itu adalah takarannya, ukurannya berapa. Dan kalau hanya 1 gram itu tidak perlu diberikan zakat. Dan masanya kalau sudah selama 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau kalian punya kambingmu banyak, bertambah banyak selama 1 tahun, itu harus dikeluarkan zakat. Kalau sebelum 1 tahun sudah dijual, tidak perlu diberikan zakatnya. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan yang boleh menerima zakat atau yang harus diberikan zakat. Yaitu yang pertama adalah fakir. Kedua adalah ketiga adalah amil. Keempat mu'alaf. Yang kelima adalah rikob. Keenam adalah gorim dan fisabilillah serta ibnu sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hikmah dari zakat. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mengeluarkan zakat bisa membersihkan hati. Selain membersihkan hati, kita juga bisa membantu sesama, membantu lingkungan sekitarmu, membantu orang-orang yang kurang beruntung di daerahmu. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan rezeki yang banyak. Yang keempat, menguatkan persaudaraan. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang adil. Kalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana toh zakat itu Bu kok bisa membantu sesama? Sedikit Bu Guru akan menyampaikan contoh praktis dari sebuah zakat itu bisa menyenangkan orang lain. Contohnya ini,
Ali membayar zakat fitrah 2,5 kg beras. Beras tersebut diberikan kepada tetangganya yang kurang mampu. Hasilnya apa? Semua senang dan Allah pun menjadi ridho. Allah menerima zakat Ali. Dari sini sekarang akan kita bentuk kelompok-kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diselesaikan pada hari ini juga. Coba sekarang mulai dari Ahza. Berhitung, Za. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 1, 3, 1. Oke. Kelompok tadi anak-anak yang menyebutkan angka 1 silakan bergabung dengan yang angka 1 di sebelah sini. Angka 2 di sebelah sini, 3 di sebelah sini, dan 4 ada di paling selatan. Untuk tugas kelompok, kita akan membuat poster tentang zakat. Nanti kalian akan membuat poster tentang ajakan berzakat atau menjelaskan tentang zakat boleh. Ada juga yang bisa menjelaskan tentang macam-macamnya zakat juga boleh. Ada juga yang bisa menyebutkan tentang siapa saja atau orang yang berhak menerima zakat, dan boleh juga menuliskan poster atau menggambarkan poster tentang hikmah dari zakat itu sendiri. Kita akan membagikan tugasnya, kertas tugasnya, tolong digambar dengan baik dan nanti akan dipresentasikan oleh 2 orang maju ke depan setelah gambarnya jadi. Paham anak-anakku sekalian? Pintar, sudah bisa membedakan antara yang memberi dan menerima. Persawahan, pertanian. Ya kan sawah, ladang itu kan masuk ke dalam pertanian. Ya, dilanjutkan. Pintar, sudah bisa membedakan antara muzaki dan mustahik. Ya, ubi atau ketela. Ketela itu apa? Masuk zakat mal apa zakat fitrah? Untuk LKPD yang mengenal macam zakat, ini ada gambar-gambar yang di atas. Gambar-gambar di atas itu tidak perlu digunting, langsung disebutkan. Contohnya ya, yang pertama adalah gambar beras. Beras itu masuk zakat mal apa zakat fitrah?
Yang kedua, contohnya sapi. Ada gambar sapi. Sapi itu masuk zakat mal apa zakat fitrah? Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, untuk LKPD yang kedua yaitu menentukan muzaki dan mustahik. Muzaki itu siapa saja, mustahik itu siapa saja. Gambarnya digunting dan ditempelkan pada kolom yang tersedia. Kelompok 1 sudah selesai dengan posternya, yaitu pengertian tentang zakat. Silakan dipresentasikan. Bisa dilihat. Ini adalah pengertian dari zakat. Ada gambar tangan yang memegang sesuatu yang suci. Bisa dipresentasikan. Kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian zakat. ya, zakat apa? Di situ ada gambar tangan dan ada gambar suci. Zakat artinya membersihkan atau mensucikan diri dari hal-hal yang kotor. Ayo kau coba kelompok lain. Zakat menurut presentasi dari kelompok 1 adalah suci membersihkan atau mensucikan dari segala sesuatu yang mengotori. Bisa mengotori tubuh atau mengotori harta. Ada yang ditanyakan dari kelompok 2, 3, atau 4 dari pengertian zakat. Bagaimana gambarnya? Bagus apa jelek? Bagus sekali. Ada yang ditanyakan? Untuk kelompok 1 tentang pengertian zakat yang berarti suci. Oke, perhatikan semuanya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi sudah mengajukan pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang bagiannya kelompoknya yang paling di selatan, kelompok 4 atau kelompok 1 yang ingin bertanya nanti di akhir presentasi ya. Silahkan dipresentasikan. Di sini ada kelompoknya Mas Rengga menjelaskan atau mempresentasikan tentang posternya hikmah dari berzakat. Ya, hikmah zakat apa saja? Tadi yang sudah sampean gambarkan di sini. Menambah harta, meningkatkan rasa syukur, mendekatkan diri kepada Allah, dan menaikkan keimanan. Dari kelompok 3 dan kelompok 4 atau kelompok 1 dan kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Ya, Alisa. Bagaimana kalau kita berzakat tapi tidak ikhlas? Dosa. Oh ya, kalau kita berzakat tetapi tidak ikhlas, jawabannya dari Mas Haikal adalah dosa, yaitu kalau tidak ikhlas berarti tidak diterima oleh Allah. Terima kasih presentasinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sesi terakhir ini atau untuk kita sudah di penghujung, dan ini adalah asesmen yang terakhir untuk kita lakukan bersama-sama. Kita akan bermain game dengan judul zakat itu bersih. Nanti berurutan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bisa menjawab dan maju satu persatu untuk memilih jawaban yang benar. Oke, di situ ada pertanyaan. Zakat diwajibkan bagi siapa?
B. Oke. Selanjutnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut dengan apa? Muzaki. Oke. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari B. Hasil pertanian dan lain-lain. Orang yang berhak menerima zakat disebut C. Mustahik. Salah satu hikmah dari zakat adalah Oke, satu anak coba maju ke depan. Caca maju ke depan, pilih jawaban satu saja. Ayo, maju ke depan. Dipencet jawabannya yang mana? Ya dipegang. Mati, tenggelam. Ayo, satu lagi coba. Jumlah golongan penerima zakat. Ayo dipencet. Nah, benar. Zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, kompak. Zakat fitrah. Zakat menumbuhkan rasa peduli. Oke. Dengan berzakat, harta kita menjadi suci dan berkah. Salah satu contoh harta emas dan perak. Kurang satu pertanyaan lagi. Dengan berzakat, hubungan antara orang kaya dan miskin menjadi dekat dan harmonis. Oke. Berapa Tito skornya? Dijawab bersama-sama 85. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah Bu Okta periksa dari tugas-tugasnya, kalian tadi mengerjakan lembar kerja peserta didik dari presentasi yang telah dilakukan. Alhamdulillah kalian semua sudah cukup memahami tentang tujuan dari pembelajaran kita di awal tadi. Mulai dari apa itu zakat, yang kedua macam-macamnya zakat, yang ketiga orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari tersampaikannya zakat untuk orang lain. Sekarang Bokta mau tanya, coba dirasakan. Kita refleksikan bersama-sama. Sudah kita bahas bersama, mari kita refleksikan bagaimana kalau zakat itu tidak ada dan Allah tidak menurunkan perintah untuk melaksanakan zakat. Coba apa yang terjadi kira-kira pada kita dan pada orang lain di sekitar kita kalau zakat itu tidak ada dan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mari kita refleksikan bersama-sama. Ya, banyak fakir miskin yang akan kesusahan. Ada lagi? Banyak orang yang kelaparan karena di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan. Ada lagi? Banyak orang miskin yang bagaimana? Kelaparan, ya, banyak orang yang membutuhkan itu kelaparan karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama, jika Ramadan tiba waktu berzakat, kita harus dengan ikhlas mengeluarkan zakat. Untuk orang tuanya yang sudah kaya dan berhak dan wajib mengeluarkan zakat, mari keluarkan agar orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan itu mereka tidak kelaparan, mereka bisa hidup dengan tenang. Dan apabila lingkungan kita itu zakatnya dibayarkan, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak akan merasa kelaparan
kejahatan itu akan minim. Jadi orang-orang tidak akan mengambil barang orang. Mengambil barang orang namanya mencuri. Tidak ada orang-orang yang iri dengan kehidupan orang lain. Untuk itu kita bersama-sama kalau berzakat, waktunya zakat, zakat. Waktunya bersedekah juga bersedekah. Di hari Jumat biasanya kita juga melakukan yang namanya kegiatan Jumat. Yang biasa kita sisihkan uangnya, sebagian uang kita untuk diberikan kepada teman-teman kita yang kurang beruntung. Namanya apa? Amal Jumat. Itu adalah contoh kecil dari zakat mal. Kita menyisihkan sebagian uang untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah, pelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini telah usai. Untuk itu kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr dengan benar, dengan bagus. Ayo, siap berdoa. Ulangi, siap berdoa. Siap. Ayo, berdoa mulai. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul. Sekian dari Bu Okta, apabila ada kurang lebihnya Bu Okta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.